Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Fajrina SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Payakumbuh. Kali ini saya bersama rekan saya, Ibu Egy Yulianti SPD, guru Bahasa Indonesia dari SMA Negeri 5 Payakumbuh. Kali ini kami akan melaksanakan percakapan pra-observasi sebelum nantinya kami akan melaksanakan tahapan observasi di dalam kelas. Assalamualaikum Bu Egy. Waalaikumsalam Bu Dian. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke, Bu Egy, kita akan berbincang-bincang sebenarnya dan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nanti kita akan menggunakan supervisi di dalam kelas seperti yang sudah diketahui. Jadi tentang proses pembelajarannya itu nanti di supervisi. Kali ini kita berbincang-bincang tentang apa rencananya yang akan Ibu Egy lakukan, gitu ya. Tujuan supervisi kan untuk melihat dan mengevaluasi apa-apa saja yang sudah dilaksanakan di dalam kelas. Apa yang sudah baik, apa yang bisa dipertahankan, atau nanti apa yang perlu diperbaiki. Gitu ya Bu ya. Baik, Bu Egy, percakapan pra-observasi ini dilakukan supaya nantinya Ibu Egy bisa percaya diri dan akhirnya juga lebih siap dalam melaksanakan proses pembelajaran, sehingga nantinya ujung-ujungnya bisa memberikan yang terbaik dalam proses pembelajaran kepada murid-murid kita di SMA Negeri 5. Baik Bu Egy, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada observasi mendatang? Baiklah Bu, untuk tujuan pembelajaran berhubung ini teks novel yang sedang saya ajarkan. Jadi tujuannya itu adalah mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan, unsur kebahasaan, struktur, serta unsur dari novel yang akan diidentifikasi tersebut Bu. Oke, berarti mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan, struktur, unsur, Dan kebahasaan. bahasaannya. Ya, 4 poin. Ada 4 poin yang ingin dicapai tujuannya, Ya. gitu ya. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Oke, untuk area pengembangan di sini ada 3 Bu. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan, dan yang ketiga itu adalah sikap. Untuk pengetahuan sendiri, saya akan melakukan penilaian apabila anak tersebut mampu mengidentifikasi keempat poin dan sesuai dengan strukturnya, sesuai dengan yang sebenarnya, maka nilainya akan saya disitulah yang nilai yang tinggi dan disitulah nilai yang rendah gitu Bu, tergantung berapa yang mereka temukan. Nah, yang untuk keterampilan itu mungkin tidak bisa terjadi di saat proses supervisi nanti. Soalnya itu keterampilannya yang saya rencanakan di sini adalah anak memproduksi teks novel 1 bab yang nanti akan ada kelanjutannya lagi. Jadi ketika supervisi mungkin kita hanya mengidentifikasi 4 poin yang tadi. Lalu untuk sikap, ketika anak nanti mencari nilai, unsur, struktur, serta kebahasaan, mereka bertanggung jawabkah terhadap tugasnya, disiplinkah. Jadi nilai sikap seperti poin-poin yang sudah biasa di sekolah juga yang akan saya lakukan. Berarti ada 3 aspek yang akan dikembangkan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sementara yang untuk pelaksanaan observasi hanya 2 dulu, pengetahuan dan sikap. Jadi untuk pertemuan berikutnya baru Bu Egy akan melaksanakan yang keterampilan Ya, karena memproduksi. Iya, mungkin karena tidak bisa 2 dalam jam. 2 JP ya Bu Egy. Iya. Oke, yang ketiga saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu Egy terapkan, apa strateginya, model, sama metode pembelajaran yang akan Ibu Egy kembangkan. Bu, untuk strategi rencana saya akan memakai pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing tentunya. Lalu untuk model saya akan menggunakan PBL karena akan mengidentifikasi masalah yang ada dalam novel, Problem based ya, problem based learning. Dan yang ketiga apa tadi Bu? Metode. Untuk metode saya akan menggunakan belajar kelompok. Jadi akan ada pembelajaran kelompok dan juga mungkin penugasan di dalam kelompok. Ya, tentunya penugasan pasti ya Bu ya. Oke, berarti strategi pembelajaran berdiferensiasi, model PBL, dan metode belajar kelompok dan penugasan. Gitu ya Bu ya. Baik, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan di dalam kelas? Nah, untuk media pembelajaran di sini saya masih berpikir-pikir untuk membuat insya Allah galeri wall Bu. Galeri wall itu seperti media yang akan ditempelkan pada dinding. Jadi nanti anak-anak menuliskan permasalahan mereka ketika membaca novel lalu ditempelkan di galeri wall tadi. Galeri Ya. wall.
dinding galeri. gitu. Ya, jadi galerinya itu tentang masalah. Oh, berarti ada tulisan-tulisan Iya, yang akan bisa ditempel oleh anak. Pakai apa itu mereka menulisnya nanti, Baik? Rencananya akan saya bagikan stick note berwarna, Bu. Oh, berarti kalau kelompok ini mungkin Iya, hijau, benar kelompok yang sekali. ini biru. Iya. Jadi nanti akan berwarna dinding-dindingnya. Iya, iya. Oke, baik sekali Bu Egi. Oke, ini kan sudah bagus nih rancangan pembelajarannya. Kira-kira kapan ya Ibu akan melaksanakannya supaya kita bisa observasi langsung di kelas? Insya Allah Kamis, Bu. Kamis, ya? Kamis jam 5.06 di kelas Insya Allah IPA 1 kalau tidak ada halangan. 12 MIPA 1 Iya. 12 MIPA 1 di hari Kamis jam 5.06. Oke, rasanya saya juga kosong hari Kamis jam 5.06. Itu bisa kita sesuaikan pas waktunya berarti ya. Oke, saya akan datang ke kelas Bu Egi pada jam sekian. Nanti juga saya akan melihat dan mencatat apa-apa saja yang terjadi di dalam kelas gitu ya Bu Egi ya. Terus kita akan setelah itu ya Bu Egi, setelah kita lakukan observasi, nanti kita juga akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Kalau ini sekarang pra, sebelum, pasca, sesudah observasi. Terus kita nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Mohon bantuan Bu Egi ya, kita nanti bersama-sama lagi bertiga. Terus kita akan kira-kira apa nanti yang kita dapatkan gitu ya dari percakapan bertiga. Kalau yang tentang percakapan hari ini, percakapan pra observasi, kira-kira apa yang Bu Egi dapatkan dari percakapan kita? Yang saya dapatkan mungkin saya lebih sebenarnya tadi sebelum percakapan saya belum terpikir untuk memberikan warna pada tiap-tiap kelompok. Setelah Bu Dian berbicara tadi mungkin membedakan warna tiap-tiap kelompoknya ya Bu. Di situ saya ini ya. Jadi semakin lebih banyak warna nanti akan lebih semakin menarik galeri wall yang akan ditampilkan di kelas. Jadi sebelumnya yang belum terpikir untuk bervariasi warnanya, jadi saya lebih akan memvariasikan warna mungkin pada media pembelajaran yang saya pakai nanti. Baik. Apalagi kira-kira yang kayaknya bisa dipakai untuk menghidupkan kelas? Iya, bisa dipakai juga nanti setelah belajar itu tuh tidak dibuka lagi Bu Dian. Jadi tetap ditempel di kelas. Nanti anak-anak di luar jam pelajaran bahasa Indonesia pun masih bisa melihat apa yang mereka temukan masalahnya ketika membaca novel. Jadi novel yang bukan Laskar Pelangi pun nanti mereka kemarin ini ya novel masalah dalam novel Laskar Pelangi yang saya temukan. Besok nggak boleh ini lagi di novel selanjutnya. Jadi anak-anak bisa belajar setiap hari. Gitu. Ada lagi yang mau ditambahkan misalnya tentang kegiatan apa yang bisa ditambahkan? Mungkin itu aja Bu, 2 poin itu aja. Gitu. Ada mungkin yang mau ditambahkan seperti kegiatan yang untuk menghidupkan aktivitas siswa misalnya. Ketika selesai pembelajaran, bukan ke media lagi, mungkin lebih ke ice breaking. Ice breakingnya. Jadi rencana saya berhubung novel yang saya identifikasi itu Laskar Pelangi, saya akan membawa speaker ke kelas dan menyanyikan bersama anak-anak lagu Laskar Pelangi. Kebetulan lagu itu kan memang untuk menimbulkan semangat. Jadi para siswa di dalam kelas sebelum pulang atau sebelum pergantian jam dengan mata pelajaran lain, jadi mereka tuh kayak tadi nyanyi sana, jadi ada segarnya gitu Pak. Bukan di tengah-tengah pembelajaran, tapi di akhir pembelajaran. Supaya ada kesan kesan tenang gitu ya, endingnya bagus. Tadi belajarnya sama Bu Egi ceria, bermakna begitu ya. Lagu Laskar Pelangi yang dari Niji itu ya? Dari Niji. Ya kan itu hits, kayaknya kalau anak zaman sekarang walaupun ada yang belum nonton tetap tahu ya lagunya ya. Pernah mati lagunya ya. Bu Egi mantap sekali ide-idenya. Saya sangat menantikan kegiatan observasi kita. Semoga hari Kamis itu berjalan dengan lancar, dilanjutkan dengan pasca observasi nantinya. Dan rasanya sudah timbul ya kepercayaan diri dan siap untuk mengajar. Insya Allah sudah Ibu. Jadi dengan dukungan Bu Dian juga tentunya. Iya, tentunya. Jadi kita kan santai aja Bu, jangan sampai terbebani nanti pas kegiatan observasi ya. Makan saja ya Bu ya. Iya. Terima kasih ya Bu Egi atas waktunya. Kali ini kita cukupkan percakapan pra observasi kita. Sampai bertemu di kegiatan observasi hari Kamis jam 5.06 di 12 MIPA 1. Terima kasih saya ucapkan. Iya Bu, sama-sama Bu. Selamat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Demikianlah percakapan pra observasi saya kali ini bersama Ibu Egi Yulianti SPD yang akan disupervisi pada hari Kamis
pukul jam 5.06 di kelas 12 IPA 1. Sampai bertemu di kegiatan selanjutnya observasi pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kelas 12 IPA 1. Oke, hari ini Ibu akan mengajar di sini menggunakan media PowerPoint. Oke, sebelum dimulai Ibu ambil dulu daftar kehadirannya ya. Oke, Adik Maulana. Oke. Angga. Vina Siti Indriani. Oke. Oke, berarti hari ini ada 2 orang yang tidak hadir. Ada yang tahu gimana kabarnya kalau kalian tuh? Sakit, Bu. Sakit, Bu. Iya. Ibu ulangi lagi ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masya Allah ya, pakai Allah Akbar bagai. Nah, mengingat materi kita sebelumnya tentang apa yang sebelum novel ini? Materi novel sejarah. Nah, apa yang masih kalian ingat tentang materi novel sejarah? Tanpa melihat buku, tanpa melihat HP, silakan tunjuk tangan siapa yang bisa. Oke, silakan. Apa saja? Novel sejarah bercerita tentang masa lalu. Cerita tentang masa terjadinya di masa lalu. Lampau. Oke, tepuk tangan untuk saya. Nah, tadi udah kita review tentang novel sejarah. Hari ini kita akan mempelajari IPK-nya yaitu 1. Mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan di dalam Novel. Oke, yang kedua, mengidentifikasi Unsur yang terdapat di dalam novel. Selanjutnya, mengidentifikasi struktur. Struktur. Dan yang terakhir, nah, berdasarkan KD tadi, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, lama-lama minta tolong silakan dibacakan salah-salahnya ya. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu menemukan dan memahami isi, unsur, struktur, dan kebahasaan dari novel yang dibaca dengan baik dan benar, serta dengan penuh percaya diri. Oke, apa yang mampu kita pahami pertama kali? Isi. Unsur. Oke, jadi itu adalah tujuan yang akan kita capai dalam materi kali ini. Nah, kira-kira setelah membaca tujuan tadi, apa yang terbesit di benak kalian manfaat kita mempelajari KD-KD tadi itu? Nalar kalian aja, apa kira-kira manfaat kita mempelajarinya? Oke, siapa? Saya bisa mengenang masa lalu sejarah. Masa lalu ya ceritanya, ada yang belum hilang. Oke, apa lagi manfaatnya? Agar kita bisa mengidentifikasi novel dengan baik dan benar. Agar kita mampu mengidentifikasi novel dengan baik kan? Benar. Oke, kira-kira itulah manfaatnya ya. Nah, ini adalah konsep dasar mengidentifikasi teks novel. Ada 5. Yang pertama, apa fungsi komunikatif teks, di mana lokasi sosialnya, apa unsur utamanya, bagaimana strukturnya, dan bagaimana karakteristik penggunaan bahasa. Nah, setelah kalian membaca novel, kira-kira yang kalian dapatkan apa? Menurut kalian sendiri. Setelah kalian membaca novel, kira-kira yang kalian dapatkan itu apa? Nasihat. Ada nasihat hidup. Amanah. Ada amanah. Hiburan. Ada kita bisa terhibur ya. Terkadang kita juga bisa merasakan Sedih. Karena kita bisa nangis saja gitu kan membaca novel. Padahal cuma buku gak hanya kata-kata, tapi kita bisa menangis. Bisa pula kita tertawa. Nah, kira-kira di mana saja kita bisa menemukan novel? Toko buku. Perpustakaan. Perpustakaan. Pasar. Pasar.
Salah. 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 Saya lupa. Yang berapa tadi? 34. Novelnya Laskar Pelangi, karyanya terdiri dari berapa halaman? Terdiri dari berapa halaman? 34. Oke, sudah tahu ya halaman tentang novel Laskar Pelangi. Nah, ketika kalian ibu kirimkan PDF Laskar Pelangi kemarin, ibu suruh baca bab 2 yang judulnya apa? Anti-dilema. Nah, kalian pasti mempunyai masalah ketika membaca novel yang ibu suruh. Hari ini silakan perbaris saja, nanti langsung dari kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4. Langsung nanti per kelompok secara pribadi, tapi kalian menuliskan di sini apa masalah yang kalian hadapi ketika membaca novel. Tuliskan di sini, lalu di belakangnya ada double tick. Kalian buka double ticknya, nanti lalu kalian tempelkan di galeri wall. Jadi galeri wall itu adalah sarana untuk kalian, sarana bagi dia menampung masalah ketika kalian membaca novel. Bisa dipahami? Boleh 2 masalah, boleh 1 masalah, maksimal 3 masalah ya. Untuk warna biru ibu bagikan ke kelompok 1. Untuk yang berwarna merah ibu bagikan ke kelompok 2, kelompok 3 kuning, dan kelompok 4 hijau. Cepat sekali. Oke, silakan ditempelkan kelompok 2. Nempelnya boleh aja karena warnanya sudah ada per kelompok ya. Dan silakan maju ke samping galeri wall-nya dan tolong dibacakan beberapa masalah yang ditempelkan oleh teman kita pada galeri wall yang ibu sediakan. Bacakan dengan suara yang besar ya, ada? Dari sini. Ya boleh, dan pilih aja 5 atau 6. Yang pertama punya Alfi Jerizal, masalahnya adalah sulit untuk memahami isi teks yang diberikan. Yang kedua, terdapat kata-kata sulit yang di dalamnya tidak dimengerti. Yang kedua punya Mayoritani Kensi, masalahnya tersebut karena kurang menarik. Oke, cukup ya. Tepuk tangan lah untuk mereka. Rata-rata yang ibu dengar, masalah yang kalian tuliskan itu kata-katanya pertama pilih ini.
bab 2 anti direview menggunakan teknik yang Ibu ajarkan tadi. Ada 4 teknik yang Ibu ajarkan tadi. Silakan dibaca berdasarkan teknik tersebut. Lalu akan Ibu bagikan nanti LKPD 1 per kelompok. Lalu nanti kalian masukkan ke dalam, tampilkanlah formatnya di sini ya. Nah, di dalam LKPD ini nanti ada format yang sudah disediakan, sama seperti tampilan di Infocus. Silahkan kelompok 1 dan kelompok 2 isi format bagian A dan B. Untuk kelompok 2 dan 4 silakan isi format bagian C dan D. Ibu ulangi, kelompok 1 dengan kelompok 3 A dan B, kelompok 2 dengan 4 C dan D. Silakan putar lampunya ke belakang membentuk duduk ke kelompok. Silakan diputar mejanya ke belakang duduk ke kelompok. Kelompok kalian angkat aja. Ya, silakan mulai diisi format-format yang Ibu sediakan di dalam LKPD tersebut. Untuk kelompok 1 kalian nanti akan mencari identitas umum sama nilai-nilai kehidupan. Kelompok 2 dan 4 pesan-pesan dengan permasalahan. Bab 2. Ya, bab 2 anti review. Oke, sambil kalian mengerjakan, Ibu putar musik santainya ada juga biar apa biar kalian
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safa Salira dari kelompok 2. Perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pesan-pesan dalam teks novel dan juga permasalahan utama yang diungkapkan dalam teks novel. Yang pertama itu kemungkinan rumusan pesan-pesan dalam teks novel. 1. Kekurangan bukanlah jadi penghalang untuk melakukan hal-hal hebat. Yang kedua, persahabatan yang erat membuat kita hidup lebih menyenangkan. Dan yang ketiga, melibatkan Tuhan dalam masalah apapun. Karena kita sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri dan juga harus berpatokan kepada Allah sebagai Tuhan kita. Dan yang kedua, kemungkinan permasalahan utama yang diungkapkan dalam teks novel. Permasalahan utamanya yaitu kemiskinan dan pendidikan. Pendidikan, betapa sulit pendidikan di salah satu pulau terkaya di Indonesia. Dan alasannya, yang pertama, pemerintah yang kurang memerhatikan kualitas pendidikan di Pulau Belitung. Yang kedua, pola pikir masyarakat yang lebih memilih mempekerjakan anak mereka dibandingkan dengan menyekolahkannya. Hanya itu presentasi dari kelompok 2. Jika teman-teman ada yang bertanya, dipersilakan. Ada pertanyaan dari kelompok yang belum tampil? Silakan, Sapik. Ya, saya Syafiq dari kelompok 3 ingin memberikan pertanyaan untuk kelompok 2. Kenapa sangat begitu menyenangkan memiliki persahabatan di dalam cerita tersebut? Apa alasan dan sebutkan contoh yang menyenangkan. Baiklah, untuk pertanyaan dari Sapik, kenapa persahabatan lebih menyenangkan dan berikan contoh? Ya. Apa yang membuat dalam persahabatan itu? Karena kalau kita bersama-sama itu lebih menyenangkan daripada kita sendiri-sendiri. Kalau kita menyendiri itu kayak kita kesepian, gak ada teman, kan itu bisa membuat kita drop untuk sekolah, ya kan Bu? Iya, bisa. Contohnya itu misalnya di asrama. Misalnya di asrama kan dengan teman sekamar itu kita harus akrab, harus bisa bersosialisasi dengan teman. Kalau contoh yang langsung di dalam novelnya ada? Yang persahabatan mereka di dalam novel? Contohnya di dalam novel itu saling mendukung antara satu teman dengan teman yang lainnya. Jadi para tokoh yang ada di dalam novel, mereka saling dukung untuk Saling support. ya untuk pendidikan itu tidak ditinggalkannya. Coba ditanyakan kembali kepada saudara. Saudara. Apakah Sapik sudah paham dengan penjelasannya? Saya cukup mengerti yang dia disapa. Terima kasih. Baiklah, masih ada yang bertanya? Silakan Mas. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana cara mengatasi orang yang kurang mampu untuk berpendidikan? Berdasarkan novel, ya, bagaimana mengatasi orang yang kurang mampu tentang pendidikan? Baiklah, seperti yang kita untuk mengatasi orang yang kurang mampu. Yang pertama itu bisa jalur beasiswa, menggunakan jalur beasiswa, baik itu beasiswa kurang mampu, beasiswa prestasi juga bisa. Makanya dalam baiklah, terima kasih teman-teman sudah bisa mendengarkan dan juga bertanya. Terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 2. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat bagus ya penampilan dari kelompok 2. Next, kelompok berapa lagi yang akan tampil? Tunjuk tangan. Kelompok 3? Ya, Bu. Siapa yang bicaranya? Ada. Ya, dan silakan teman-teman. Dan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
novel Antet Jilid. Judulnya adalah Laskar Pelangi, pengarangnya Andrea Hirata. Berikut adalah nama tokoh, latar peristiwa dan tindakan tokoh. Yang pertama, Bu Muslimah. Latarnya di dalam kelas. Peristiwa gelisah menunggu murid. Tindakan tokoh menunggu murid. Yang kedua, Pak Harpan. Latarnya masih di dalam kelas. Peristiwa menghampiri orang tua murid. Tindakan tokoh menunggu dengan cemas. Yang ketiga, Bintang. Latar di luar kelas. Peristiwa memberontak ingin masuk ke dalam kelas. Tindakan tokoh adalah memberontak terhadap dalam KRI. Yang keempat adalah Ayah Lintang. Latar di luar kelas. Peristiwa menahan Lintang agar tidak masuk kelas. Tindakan tokoh merangkul Lintang. Yang kelima adalah Harun. Latar di luar kelas. Peristiwa mengikuti ibunya. Tindakan tokoh berjalan dengan terseok-seok. Selanjutnya saya akan memberitahukan tentang nilai-nilai kehidupan. Yang pertama adalah nilai pendidikan. Nilai pendidikannya adalah keinginan sekolah dari anak-anak yang kurang mampu terhadap SD Muhammadiyah. Yang kedua, nilai sosial. Nilai sosialnya adalah persahabatan antara Lintang dan teman-teman lainnya. Apa ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada dari kelompok lain yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sadek dari kelompok 4. Saya ingin bertanya kepada Ahdan, siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita tersebut? Oke, untuk menjawab pertanyaan Sadek dari kelompok 4, saya akan menjawab. Berikut adalah nama-nama tokoh. Yang pertama, Bu Muslimah. Yang kedua, Pak Arfan. Yang ketiga, Lintang. 4, ayahnya Lintang. 5, Harun. Apakah sudah jelas? Terima kasih Ahdan atas jawabannya. Saya sudah sangat jelas jawaban itu. Terima kasih. Apakah saya ada pertanyaan teman-teman sekalian? Tidak. Jika sudah jelas, saya akan tutupi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari papan yang tadi kita review sebentar. Yang pertama, identitas umumnya. Ada yang dicari nama toko. Tokonya tadi berapa? 5. Nah, nilai-nilai kehidupan yang dapat berapa? 2. Nilai apa aja? Pendidikan. Oke. Pesan-pesan yang ada dalam novel berapa tadi? Berapa pesan yang dapat? 3 pesan. Kemungkinan permasalahan utamanya apa? Pendidikan dan Ego perekonomian. Alasannya? karena pemerintah yang kurang Perhatian. perhatian terhadap. Oke. Kira-kira itulah hasil identifikasi kita terhadap novel Laskar Pelangi bab 2. Nah, menurut Ananda, apa kesimpulan pelajaran kita yang bisa kita ambil hari ini? Silakan tunjuk tangan. Apa kesimpulan? Siapa? Tentang kita kebersamaan kita bersama teman. Tentang Persahabatan. Tentang persahabatan ya. Oke, tepuk tangan untuk siapa? Siapa? Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Oke, Safiq. Ya, di dalam cerita tersebut kita disuruh mencari nama-nama tokoh yang ada di dalam novel dan mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan serta mencari amanat dan juga mencari isi atau pokok utama di dalam novel tersebut. Oke, itu kesimpulan dari Safiq. Tepuk tangan. Pertanyaan yang kedua, hal apa saja yang sudah kita pelajari tadi? Selain siapa dan Safiq, hal yang sudah kita pelajari dari tadi. Oke, Ahdan. Cara identifikasi novel, Cara mengidentifikasi novel, terus menemukan pesan-pesan dan nilai-nilai moral dari novel, menemukan pesan-pesan, nilai-nilai, terus apa lagi? Masalah. menjawab masalah, Ya,
dan latarnya gimana dan apa pesan yang terkandung di dalamnya. Nah, ada nggak? Ya, permasalahannya. Ada nggak yang belum kalian pahami dalam pembelajaran identifikasi ini? Ada atau tidak? Berarti paham? Paham. 1251 paham? Oke. Kalau paham, apa kira-kira manfaat yang kita dapat? Kita dapat mencari apa saja permasalahan utama di dalam sebuah novel dan mencari nama-nama tokoh dan tahu siapa-siapa saja yang bermain di dalam novel tersebut. Nah, tapi manfaat yang paling kita bisa rasakan itu kita bisa merasakan betapa susahnya orang-orang di dalam novel itu mengenyam pendidikan, sedangkan kita di sini yang masih kurang bersyukur agar lebih bersyukur lagi karena kita sudah diberikan oleh Allah untuk pergi ke sekolah, ya nikmat pergi ke sekolah udah pakai motor, uang jajan udah dikasih, sepatu ada, baju ada, sedangkan orang-orang di sana tidak. Kita bisa merasakan bagaimana susahnya orang yang ada di dalam cerita itu. Jadi kita harus lebih bersyukur. Oke. Nah, ini adalah kuis penutupan. Ini siapa yang bisa menjawab aja yang nggak usah ditulis. Siapa tokoh utama dari bab novel Antediluvium? Ahdan. Lintang. Lintang. Benar sekali, Ahdan. Oke, tepuk tangan dulu, Ahdan. Di mana latar yang terdapat dalam novel bab Laskar Pelangi? Oke, Aka. Di dalam kelas dan di luar kelas. Di dalam kelas dan di luar kelas. Tepuk tangan untuk Aka. Apa fungsi dari novel Laskar Pelangi dan di mana kira-kira novel Laskar Pelangi bisa kita temukan? Enggak? Lagi? Fungsinya untuk sebagai hiburan dan juga pendidikan. Ya. Terus lokasi sosial dari novel itu bisa di pasar, toko buku, perpustakaan, bahkan di kelas. Oke, sangat benar ya. Paham. Nah, itulah hasil materi kita pada hari ini mengidentifikasi teks novel. Sebelum ibu keluar, silakan berdiri semuanya. Silakan berdiri semuanya. Nah, ada yang tahu lagu Laskar Pelangi?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dian Fajrina SPD, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Payakumbuh. Saya masih ditemani oleh Ibu Egi Yulianti SPD sebagai guru yang diobservasi pada kegiatan supervisi kelas. Dan juga kali ini saya ditemani oleh Ibu Siti Aisyah, pengajar praktik pada program guru penggerak angkatan 9 Kota Payakumbuh. Baik, assalamualaikum Bu Egi, Bu Aisyah. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Terima kasih Bu Aisyah sudah menyempatkan hadir di sela-sela kesibukan. Bu Egi juga sudah mau melaksanakan kegiatan ini bersama saya. Jadi kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi yang sebelumnya sudah dilaksanakan pra observasi, setelah itu observasi, dan juga kali ini kita melaksanakan percakapan pasca observasi. Di percakapan pasca ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Egi terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang sudah diobservasi. Lalu kita juga tujuannya untuk mengevaluasi apakah proses pembelajaran ini sudah dilakukan dengan baik atau tidak. Baik, Bu Egi, siap? Siap, Bu Dian. Pertanyaan pertama, Bu Egi, bagaimana perasaan Bu Egi terkait dengan proses observasi yang sudah dilakukan? Kemudian izin menjawab. Nah, untuk perasaanku tentunya ada rasa deg-degan. Cuman deg-degannya ini bukan deg-degan karena akan tampil, tapi deg-degan takut waktu tidak cukup. Nah, jadi tadi sudah dirancang pembelajarannya agak panjang. Atau nanti siswa ada saja yang bermasalah di dalam kelas. Jadi kita omongannya agak bertambah, takut waktu tidak terkejar. Jadi deg-degannya karena waktu. Masih waktunya. Iya. Secara keseluruhan bagaimana pelaksanaan tadi? Kalau secara keseluruhan, menurut saya sudah cukup baik. Cuman tentunya masih ada beberapa kekurangan ya. Bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran di dalam kelas. Untuk area pengembangan seperti yang sudah saya ceritakan juga sebelum observasi, itu kan rencananya ada 3. Yang pertama pengetahuan, keterampilan, dan yang ketiga itu sikap. Nah, untuk pengetahuan itu sudah terlaksana tadi ketika anak itu mengidentifikasi mampu mereka mendapatkan unsur berapa, struktur berapa itu sudah terlaksana. Dan untuk sikap itu juga sudah terlaksana. Apakah mereka disiplin dalam mengerjakan tugas itu tadi sudah terlihat. Dan anak yang aktif, tidak aktif itu juga sudah terlihat tadi. Beraninya mereka tampil dan tidak juga sudah tampak. Nah, untuk area pengembangan keterampilan itu masih belum bisa dilaksanakan sebenarnya Bu. Karena keterampilan itu kan kalau dalam bahasa Indonesia itu kan di akhir sebenarnya. Anak itu mampu membuat sebuah teks novel. Jadi tadi pada pertemuan identifikasi itu memang belum bisa dijalankannya untuk keterampilan Bu. Bagaimana dengan itu, Bu? Jadi kalau tadi kan sikap selama tahun sudah, keterampilannya belum. Bagaimana dengan langkah-langkah atau tahapan pembelajaran? Apakah sudah berhasil dengan baik atau tidak rasanya? Kalau untuk langkah-langkah, alhamdulillah saya rasa sudah berjalan sesuai RPP. Cuman tentunya masih ada kekurangan gitu Bu. Baik, berarti sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada kekurangan. Ya. Nah, menurut Ibu Egi, apa sih kekurangan atau kendala yang dihadapi pada saat proses pembelajaran kelas? Oke, untuk kekurangan, tadi saya pertama merencanakan pembelajaran itu berdiferensiasi. Tadi kan juga ada pembelajaran kelompok. Nah, tapi saya lupa membagi kelompok anak berdasarkan gaya belajar mereka, Bu. Jadi saya membaginya tadi karena deg-degan waktu nggak cukup juga, jadi langsung aja per barisnya itu satu kelompok gitu. Deret belakang satu, deret belakang satu, kelompok 2 seperti itu saja. Terus yang kedua itu LKPD anak. Kan anak tampil presentasi, saya nilai, langsung saya suruh duduk kembali membawa LKPD mereka tanpa saya minta hasil kerjanya itu Bu. Jadi saya lupa. Oke, berarti ada 2 ya, Iya. kekurangannya. Yang pertama
tidak jadi melaksanakan pembelajaran diferensiasi dan yang kedua mengenai lupa mengumpulkan LKPD-nya. Baik, tadi berarti menurut Ibu kenapa itu bisa terjadi? Kenapa itu bisa terjadi? Mungkin ya karena lupa itu kok. Lupa karena deg-degan tadi. Iya, deg-degan, waktu tidak cukup, jadinya agak berbagi juga. Baik. Kemudian itu kan yang tadi ada kekurangan nih. Jadi rencana ke depannya bagaimana Bu Egi untuk mengatasi kekurangan ini? Rencana kedepannya mungkin akan realisasinya pada pertemuan berikutnya ya Bu ya. Tentunya saya ketika anak tampil akan langsung menyita LKPD-nya, dan juga untuk membagi kelompoknya saya akan ingat-ingat dulu sebelum masuk kelas itu anak sudah dibagi berdasarkan gaya belajarnya Bu. Visual dengan visual, audio visual dengan audio visual, dan kinestetik dengan kinestetik. Baik Ibu. Jadi sudah jelas di sini bahwa ada rencana ke depan. Kapan waktu yang tepatnya Bu? Kira-kira akan dilakukan perubahan ini tentang rencana yang disampaikan tadi? Untuk waktu yang tepatnya mungkin pada hari Senin ya Bu ya, ketika anak 12 MIPA 1 itu ada pertemuan lagi dengan saya di jam 7.08. Baik, berarti akan dilaksanakan persiapan, terus nanti pas hari H sudah ada perubahan begitu ya Bu Egi. Baik, saya sudah mendengarkan apa rencana Ibu, kita juga sudah tadi sudah ada tujuannya ya, sudah ada kita identifikasi permasalahannya, sudah ada rencana aksinya, dan juga Ibu Egi sudah mengajukan komitmen untuk bertanggung jawab atas rencana tersebut. Jadi saya berdoa semoga apa yang Ibu rencanakan tadi dapat terrealisasi dengan baik, dan akhirnya Bu Egi dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan yang tadi ya. Saya tunggu cerita-cerita Ibu ke depannya, karena tentu akan ada perubahan dan bagaimana dampaknya kepada siswa kita. Terima kasih Bu Egi atas jawaban-jawabannya. Nah, selanjutnya saya ingin meminta kepada Ibu Aisyah sebagai pengajar praktik untuk menyampaikan umpan balik atas jalannya kegiatan pasca observasi yang sudah kita jalankan dan juga observasi di kelas. Oke, terima kasih ya Bu Dian. Ini waktunya ya Bu Egi ya. Ibu Dian Fadrina merupakan CGP angkatan 9 di Kota Payakumbuh. Masya Allah sekali. Saya sebagai PP-nya Ibu Dian melihat begitu antusias dalam melaksanakan tugas dalam kegiatan CGP ini. Nah, di sekarang kita fokusnya tugas aksi nyata percakapan coaching ya Bu Dian ya. Pasca observasi kepada tema sejawat. Nah, Masya Allah sekali, Ibu Dian sudah jalankan dengan sangat bagus sesuai jalur tetap. Jadi bagaimana itu menggali tujuannya yang dilakukan, kemudian mengidentifikasi masalah termasuk kepada Ibu Egi yang sudah melakukan mengajar di kelas, kemudian juga menggali kekurangan, kemudian mengantisipasi bagaimana kekurangan itu akan direalisasikan kembali dalam waktu yang telah disepakati. Kemudian juga untuk bagaimana ke depannya supaya tugas-tugas Ibu Egi juga lebih baik di masa yang akan datang. Masya Allah sekali. Saya begitu terima kasih ya atas Ibu Dian juga Ibu Egi dalam melaksanakan tugas ini sangat perfect insya Allah. Masya Allah lebih baik lagi. Terima kasih ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Tersanjung kita ya Bu Egi ya, jadi terharu juga. Terima kasih tanggapannya Bu Aisyah. Gak nyangka juga Bu Egi-nya juga kooperatif dan mau mendengarkan. Ketika di coaching juga sangat mengerti gitu apa yang kita bicarakan, dan ide-idenya juga keluar pada saat coaching. Baik, demikianlah rangkaian aksi nyata coaching supervisi akademik modul 2.3 yang sudah dimulai dari kegiatan pra observasi, observasi di dalam kelas, dan juga pasca observasi. Semoga video kali ini dapat membantu Bapak Ibu semua. Saya ucapkan terima kasih, salam dan bahagia.